Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah mengawali pertemuan kita kembali dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam lanjutan kajian kita, yaitu kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Kali ini kita masuk kepada judul Da'watu a'immatit tasawufi ilal amali bis syariah. Dakwah-dakwah umat ulama-ulama tasawuf untuk mengamalkan syariat. Judul ini akan lebih memperjelas kita dan bisa sebagai bahan pertimbangan bagi kelompok-kelompok yang selama ini mencemohkan, meremehkan, bahkan menyesat-nyesatkan ulama-ulama tasawuf. At-tasawufu dzalikal mazlumu al-muttaham. Kata-kata tasawuf dan orang-orang yang gemar dengan tasawuf atau orang-orang yang berakhlak dengan akhlak tasawuf atau yang lebih dikenal dengan ahli tasawuf, mereka merupakan korban. Korban dari apa? Karena kelompok yang disebut dengan tasawuf ini selalu menjadi bahan cercaan, selalu menjadi bahan ejekan, disesat-sesatkan, dibidah-bidahkan oleh sekelompok orang. Maka dia termasuk dalam kategori al-mazlum, orang yang dianiaya. Maka kelompok tasawuf ini merupakan suatu kelompok dalam aliran Islam yang menjadi korban daripada penistaan-penistaan yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menyebut namanya salafi, atau yang lebih akuratnya dan lebih cepat dipahami yaitu oleh kelompok-kelompok Wahabi. Tasawuf ini selalu menjadi bahan sasaran untuk merendahkan dan mengejek atau mengucilkan ajaran-ajaran yang ada di dalam tasawuf itu sendiri. Qalilum man yansifuhu yunassifuhu bal balagatil jara'atu wal wiqahatu ba'duhum annahu ja'alahu min sifatidh dhammi wal qadih allati tasqutu biha as-sahadah wa tazulu biha al-adalah. Ungkapan-ungkapan yang mereka lontarkan kepada ahli tasawuf ini sangatlah kejam dan sangat hina, di mana mereka melontarkan kata-kata yang busuk, jelek, buruk, tak sepantasnya itu keluar dari seorang ulama, seorang yang mengaku diri ahli ilm dalam bidang agama. Karena banyak di antara mereka melontarkan kata-kata ahli tasawuf adalah ahli kurafat. Ahli tasawuf adalah orang-orang yang keluar dari sunnah, keluar dari syariat Islam. Kata-kata itu selalu terlontarkan. Sementara mereka hanya berbicara dari jauh. Mereka hanya melihat sampul yang bernama tasawuf. Mereka tidak masuk ke dalamnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang senang dilakukan oleh ahli tasawuf. Mereka tidak suka. Mereka tidak tahu. Mereka hanya berkuar-kuar dari luar. Sementara kalau kita mau mengenal suatu aliran, suatu kelompok, kita masuk di dalamnya, kita lihat teliti, barulah kita berhujjah. Jangan hanya melihat sampul. Sebelum membuka amplop, janganlah kita berteriak-teriak, isinya jelek, isinya kurang, isinya apa. Buka amplop, masuk. Baru kita boleh berbicara. Bahkan mereka juga melontarkan tuduhan bahwa atas kutu bihas syahadah, tidak boleh mengambil suatu persaksian daripada ahli tasawuf. Ahli saksi
dari kalangan orang-orang sufi tidak diterima oleh kelompok-kelompok yang salafi tersebut. Wa tazulu bihal adalah, dia tidak dianggap sebagai orang yang adil. Fayaqul, dia berkata, fulanun laisa bisikatin wala yaqbalu khabaruhu. Dia akan mengatakan bahwa si fulan riwayatannya tidak kuat. Si fulan hadisnya tidak bisa diterima. Apa yang diucapkan tidak bisa diterima. Limadha? Kenapa tidak bisa diterima? Li'annahu sufi. Hanya karena dia hanya termasuk orang-orang sufi. Dan ini bukan hanya cerita belaka. Sebagaimana dulu ketika saya pribadi masih berada di Saudi Arabia, ketika banyak tanya jawab dikatakan bahwa bagaimana pendapat al-ustadz dengan si fulan, mereka akan menjawab mereka orang baik, tapi sayang mereka keluar daripada syariat, tapi sayang mereka keluar dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya Ustadz? Kenapa ya Syekh? Jawabannya simpel. Li'annahum minas sufi, karena mereka termasuk orang-orang sufi. Begitu juga ketika berbicara tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Baihaqi, kemudian berbicara tentang Imam Nawawi. Saya sendiri pernah mendengar apa kata-kata ustadz-ustadz salafi ini ketika ditanya di televisi mereka ditanya ketika ditanya tentang pendapat mereka tentang Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka menjawab mereka itu adalah Bahrul Ulum. Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya merupakan lautan ilmu. Tapi sayang katanya, mereka terjerumus ke dalam ahlul bid'ah, yaitu akidah mereka yang asy'ariyah. Jadi artinya mereka mengakui kealiman, keilmuan daripada tokoh-tokoh sufi ini. Tapi mereka menyayangkan kenapa mereka masuk ke dalam golongan sufi. Wal ajibu al-gharib, sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu aneh bin ajaib. Annana nara ba'da haula'i alladhi yadhummuna at-tasawuf, kami melihat orang-orang yang menghina, mencela, menganggap rendah ahli tasawuf ini, wa yuharibuna ahlahu wa yunasibunahumul ada, mereka yang memerangi ahli-ahli tasawuf dan mereka menganggap ahli-ahli tasawuf itu sebagai musuh mereka. Nara ba'da haula'il munkirin yaf'alu ma yaf'al, kami melihat orang-orang yang mengingkari tasawuf ini mereka berbuat sesukanya. Wa yaqulu ma yaqulu anit tasawuf, mereka berkata dengan seenak-enaknya, sepuasnya, mereka tidak ada yang mencegah ungkapan-ungkapan kebencian mereka dan penyudutan mereka terhadap ahli tasawuf. Mereka berbuat terhadap ahli tasawuf sesukanya, mereka berkata tentang tasawuf sesukanya. Thumma la yastahi ala wajhihi, kemudian di mukanya tidak ada kelihatan rasa malu sedikit pun. Dia tidak malu sedikit pun. Hinama yanqilu kalam haula'il a'immah, di mana ketika mereka menukil ungkapan-ungkapan, pandangan-pandangan ulama-ulama tersebut. Di sisi lain mereka menghina akidah mereka, mereka asy'ariyah ahlul bid'ah, mereka asy'ariyah ahlus sufi, mereka keluar dari manhaj Rasulullah, mereka ahli khurafat, itu ungkapan mereka. Tapi di sisi lain pandangan-pandangan, cara berpikir mereka itu, yaitu ahli-ahli tasawuf, mereka nukilkan, mereka angkat, mereka kumandangkan di depan jamaah mereka. Bahkan mereka jadikan sebagai satu motivasi ketika mereka berceramah, berkhutbah dan sebagainya. Artinya di sisi lain mereka menghina, merendahkan, menganggap sesat ulama-ulama tasawuf ini, tapi di sisi lain ungkapan-ungkapan mereka terus mereka kumandangkan, terus mereka ajarkan. Tidak malu menghina seorang ulama,
tapi ungkapan-ungkapan ulama itu justru diambil dan dipelajari. Ada mimbar Jum'ah wa karasil durus, mereka menebarkan, menjelaskan, mengumandangkan fatwa-fatwa dan argumen-argumen daripada ahli tasawuf, sementara di balik itu mereka menganggap ahli tasawuf sesat. Fayaqulu bikulli bajahatin wa waqahatin, mereka berkata dengan penuh rasa percaya diri, qala al-Fudail ibn Iyad, qala al-Junaid, qala al-Hasan al-Basri, qala Sa'id al-Tasari. Mereka berkata kepada di depan jamaah mereka ketika mengambil suatu hikmah, ungkapan-ungkapan motivasi, ungkapan-ungkapan yang mengandung pemikiran untuk agama ini, mereka dengan lantang mengatakan, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, telah berkata Hasan al-Basri rahimahullah, berkata al-Junaid rahimahullah, berkata al-Mujahid, berkata al-Hasan al-Basri, berkata Sa'id al-Tasari, berkata al-Mahasibi rahimahullah. Mereka selalu berkata seperti itu. Padahal mereka yang mereka ambil ungkapan-ungkapannya itu, mereka jadikan rujukan ungkapan-ungkapan dan pemikiran mereka, padahal mereka sendiri dalam bidang akidah mereka anggap sesat, mereka anggap keluar dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i a'immatut tasawuf wa aqtabuhu wa arkanuhu wa qa'idu wa bunyanuh, dan mereka yang mereka sebut itu Imam Hasan al-Basri, Junaid al-Baghdadi, mereka nukil ungkapan-ungkapan mereka. Padahal mereka itu adalah a'immatut tasawuf. Mereka adalah tokoh-tokoh tasawuf. Wa arkanuhu wa qaiduhu wa bunyanuh. Ialah sumber-sumber ajaran tasawuf. Wa kutibat tasawufu wa kutubut tasawufi mashhunatun bi aqwalihim wa akhbarihim wa manaqibihim wa syama'ilihim. Dan kitab-kitab tasawuf yang beredar di dunia ini penuh dengan ungkapan-ungkapan dan pemikiran mereka ahli tasawuf ini, wa manaqibihim, sejarah-sejarah mereka yang berharga, wa syama'ilihim, sifat-sifat mereka. Fala adri ahwa jahilun aw yatajahal, maka saya sendiri tidak tahu apakah orang ini bodoh atau mereka pura-pura bodoh, aw amiyun aw ta'ami, dan saya juga tidak tahu apakah mereka ini buta atau pura-pura buta. Apa maksudnya? Di sisi lain mereka menghujat bahwa Junaid al-Baghdadi sesat. Bahkan saya sendiri pernah mendengar mereka menjawab Ibnu Hajar, al-Imam Nawawi termasuk ahli bid'ah. Tapi justru di dalam khutbah-khutbah mereka, di dalam kajian-kajian mereka, ilmu yang mereka sebarkan adalah mengambil ilmu dari orang-orang ulama-ulama yang dianggap sesat. Maka ini suatu yang membingungkan, sesuatu yang sangat kita tidak punya rasa malu. Di sisi lain kita menghina, tapi di sisi lain kita ambil pendapat-pendapat mereka. Wal'iyazbillah. Waqad ahbabtu an anqula kalama a'immatid din alladhi hum arkanu tasawwuf wa rijaluh. Aradtu an anqula kalamahum anis syar'iyyatil islamiyah lita'rifa mawqifahumul haqiqi. Maka di kitab ini aku ingin menggambarkan, mendatangkan beberapa contoh-contoh pandangan-pandangan mereka tentang bagaimana mereka berjuang untuk syariat ini, bagaimana pendirian mereka, sikap mereka terhadap syariat ini. Lita'rifa mawqifahum al-haqiqi, agar Anda mengetahui bagaimana posisi ahli-ahli tasawuf itu sebenarnya dalam agama ini. Li'annal wajiba an na'rifa as-syakhsa an syakhsi nafsih, karena merupakan suatu kewajiban agar kita mengenali orang dengan jauh lebih dalam lagi, siapa dia, bagaimana sifatnya, bagaimana pendiriannya, bagaimana perjuangannya terhadap agama ini, bagaimana fatwa-fatwanya tentang agama ini, perlu kita ketahui. Jangan hanya mengenal nama,
terus dapat cerita dia itu ahlul bid'ah, lalu kita ikut-ikutan mengatakan dia ahlul bid'ah. Tidak. Kita lihat dulu apa yang mereka ajarkan di saat itu. Bagaimana fatwa-fatwa mereka, bagaimana mereka memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita lihat itu semua. Jangan hanya mendengar bahwa si fulan termasuk ahli tasawuf lalu dia kita cap ahli bid'ah. Tidak, lihat dulu bagaimana hidup mereka, bagaimana keadaan mereka di saat memperjuangkan agama ini, bagaimana akidah mereka yang mereka ajarkan kepada murid-murid mereka. Perlu itu untuk kita kaji. Maka di dalam kitab ini akan didatangkan contoh-contoh beberapa ajaran mereka ahli tasawuf ini yang dengan ajaran-ajaran itu kita bisa tahu, oh dia itu siapa sebenarnya. Jadi jangan kita hanya mendengar dari luar tanpa mengenal apa yang mereka ajarkan. Jangan kita hanya mendengar, oh Ibnu Hajar Al-Asqalani begini, Junaid Al-Baghdadi begini, Hasan Al-Basri begini-begini. Terus kita ikut-ikutan, jangan. Kita lihat dulu apa yang mereka ajarkan di masa itu. Maka dalam kitab ini akan disebutkan sedikit tentang pengajaran-pengajaran atau ungkapan fatwa-fatwa mereka di saat mereka masih hidup. Sehingga kita tahu benarkah mereka ahlul bid'ah, benarkah mereka termasuk sesat, benarkah mereka keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat disayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita berburuk sangka kepada tetangga saja hanya berkaitan tentang hal dunia, dosanya luar biasa. Bagaimana dengan kita berburuk sangka kepada seorang ulama? Apalagi tidak satu, banyak ulama yang kita buruk sangka. Kita anggap mereka sesat, kita anggap mereka mengajarkan ilmu yang salah, kita anggap mereka melawan hadis-hadis Rasulullah. Sedangkan anggapan kita yang tidak baik terhadap seseorang yang biasa saja sudah dosa. Bagaimana anggapan kita yang buruk terhadap wali-waliullah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka untuk pertemuan kali ini kita bahas satu atau dua dulu salah satu ungkapan mereka. Di antaranya adalah ini ungkapan-ungkapan ulama-ulama tasawuf yang oleh dedengkot-dengkot salafi ini mereka anggap sesat. Jadi kalau di kawasan kita, alhamdulillah kita belum pernah mendengar mereka menghina Imam Nawawi, mereka menghina Junaid Al-Baghdadi dan yang lainnya dari ahli tasawuf. Tidak pernah. Tapi kalau kita lihat di media sosial, betapa banyak mereka menyesat-nyesatkan ahli tasawuf ini. Maka untuk kita memahami itu agar tidak mudah ikut-ikutan, baik kita ikuti kajian ini. Yang pertama di sini diceritakan ungkapan daripada Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Qala al-Imam Junaid radhiyallahu an. Berkata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridaan, at-turuku kulluha masdudatun, semua jalan tertutup, anil khalqi, bagi makhluk, illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mencukupkan diri dengan mengikuti asar atau jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a sunnatih, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walazima tariqatih, dan selalu melazimkan diri untuk mengikuti langkah-langkah jalan-jalan yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna turukal khairat kulluha maqtuhatun alaih, karena segala jenis jalan untuk menuju kebaikan maftuhatun alaih, dibukakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa alal muqtafina atharahu wal mutabi'in, dan untuk orang yang mencukupkan diri mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah dia mengikuti athar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkuman daripada ungkapan Junaid Al-Baghdadi adalah tidak ada jalan bagi makhluk ini. Tidak ada jalan bagi manusia siapapun dia
kecuali hanya jalan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan dari seorang Junaid al-Baghdadi. Ini menggambarkan bahwa beliau benar-benar mengajak orang kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mengajak orang jauh dari jalan yang lain, tapi semata-mata ikut jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah orang yang mengajak jalan kepada Rasulullah ini dianggap sesat begitu saja? Ini ungkapannya ini sebagai bukti bahwa beliau bukanlah termasuk orang yang sesat, karena beliau sendiri menganjurkan kepada jamaahnya, murid-muridnya untuk kembali ikut dan menelusuri hidup ini sesuai dengan garis jalan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, waja'a anna Abi Yazid al-Bustami. Nah, ini tentang Abu Yazid al-Bustami. Ini banyak kita dengarkan, bahkan di dalam kitab-kitab baru yang kita lihat, salafi-salafi yang menulis tentang Abu Yazid al-Bustami, mereka memasukkannya ke dalam kelompok ahli sufi yang sesat. Maka kita lihat apa pelajaran daripada Abu Yazid al-Bustami. Pada suatu hari, qala zata yaum li ashabi. Pada suatu hari Abu Yazid al-Bustami ini berkata kepada saudara sahabat-sahabatnya, "Qumu bina hatta nanzura ila dzalika alladhi qad syahara nafsihi bil wilayah." Mari bangun semua, kita melihat kita melihat kepada apa yang kita tahu tentang wilayah. Wilayah artinya kekuasaan. Qala famadaina fa idza birrajuli qad qasada al-masjid. Sehingga kami berlalu, lalu kami menjumpai seorang laki-laki qad qasada al-masjid. Dia hendak ke masjid. Farama buzaqahu nahwal qiblah. Lalu dia meludah menghadap kiblat. Orang mau ke masjid, tapi dia meludah ke arah kiblat. Dia bukan meludahi masjid. Dia bukan meludahi masjid. Dia cuma meludah ke arah yang kiblat. Ini satu riwayat. Satu riwayat mengatakan ketika dia di dalam masjid, dia meludah ke arah masjid, atau kalau kita itu sekarang kayak seperti mimbar, itu tempat imam itu, dia meludah di sana. Fansarafa Abu Yazid walam yusallim alaih. Maka Abu Yazid ini pergi dan dia tidak salam kepada orang itu. Waqala, dan dia berkata, "Hadza laisa bima'munin ala adabi min adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Orang ini yang meludah ke arah kiblat ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak aman. Karena dia tidaklah mencerminkan adab daripada adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yad'ihi min maqamatil awliya'i was-siddiqin? Maka bagaimana dia bisa aman lalu dia mengklaim dirinya dengan maqam aulia atau maqam orang-orang yang siddiq, sementara dia sendiri adabnya meludah ke arah masjid. Karena sekedar adabnya saja itu sudah tidak bisa dianggap sebagai aulia Allah. Dia tidak dianggap sebagai orang-orang yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang meludah ke arah kiblat menjadikan Abu Yazid al-Bustami marah dan mengatakan kepada orang itu bahwa dia berakhlak bukan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini menunjukkan bagaimana Abu Yazid al-Bustami meniru dan meneliti bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Sehingga kalau ada seseorang yang akhlaknya berlawanan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, langsung dia tidak terima. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan dalil, tapi dengan perasaan juga dia benar-benar mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam.
ada unsur mahabbah, cinta dan rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu adakah orang yang akan mengatakan bahwa orang yang begitu berpegang teguh mencintai Rasulullah lalu dikatakan sesat? Maka ternyata ada, yaitu kelompok-kelompok salafi aliran keras mengatakan Abu Yazid Al-Bustami keluar daripada sunnah. Itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dua contoh ungkapan ulama-ulama tasawuf yang mereka anggap sesat, tapi pelajaran-pelajaran yang keluar dari mulut beliau, mulut ulama-ulama ini justru mereka ambil dan jadikan motivasi dalam penceramah, dalam khutbah dan sebagainya. Mau ditaruh di mana muka kita ketika orang itu kita hina, tapi pelajarannya kita ambil. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan beberapa contoh ungkapan-ungkapan atau pelajaran-pelajaran dari ulama tasawuf yang mereka anggap sesat. Apakah ajarannya itu memang benar bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.